Ya, selamat malam, salam jumpa pemirsa. Senang sekali saya Angel Dian Pratiwi dapat menjumpai Anda kembali pada malam hari ini dalam acara Stetoskop. Seperti biasa, selama kurang lebih 60 menit ke depan kita akan membahas sebuah tema yang tentunya sangat menarik untuk keluarga Anda. Seperti pada malam hari ini, tema Stetoskop adalah keluarga mandiri sadar gizi atau yang biasa disebut kadarsi. Keluarga adalah unit terkecil dari suatu bangsa. Keluarga yang sehat adalah keluarga yang mandiri dan sadar akan gizi. Baik, kita akan berbincangkan langsung dengan narasumber yang telah hadir pada malam hari ini di studio, yaitu Bapak Ibnu Fajar, SKM MKes. Selamat malam Bapak Ibnu Selamat Fajar. malam dengan Mbak Angelin. Iya, dengan Angel Bapak. Mbak Iya. Angel ya? Iya. Iya. Dan di sebelah Bapak Ibnu Fajar sudah ada Ibu Insinyur Astuti Puji Rahayu MSI. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Mbak. Ibu Astuti atau Ibu Puji? Tuti aja. Ibu Tuti aja. Supaya enggak panjang-panjang. Oh, iya. Iya, Bapak dan Ibu. Tema pada malam hari ini adalah keluarga mandiri sadar gizi. Iya. Ya, mungkin bisa langsung dijelaskan sama Bapak terlebih dahulu atau Ibu tentang apa sih sebenarnya kadarsi atau keluarga mandiri sadar gizi itu? Iya. Baik para pemirsa di rumah, keluarga sadar gizi itu yang disingkat dengan kadarsi. Ya. Itu adalah suatu keluarga yang memiliki 5 kriteria. Jadi kalau suatu keluarga ingin disebut sebagai keluarga sadar gizi harus memiliki 5 kriteria, yaitu kriteria yang pertama adalah keluarga terbiasa untuk memeriksakan kesehatannya setiap bulan atau pada periode tertentu. Kemudian yang kedua, keluarga terbiasa untuk mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam. Kemudian yang ketiga, keluarga tersebut menganjurkan kepada ibu yang baru melahirkan untuk memberikan ASI secara eksklusif. ASI eksklusif. Kemudian yang keempat, bahwa keluarga tersebut terbiasa untuk mengkonsumsi garam yang berjodium. Dan yang kelima adalah keluarga tersebut selalu menganjurkan untuk beberapa katakanlah zat gizi yang dianggap kurang untuk memberikan suplemen makanan. Ya. Nah, Bapak atau Ibu mungkin bisa menjelaskan tadi kan dari yang Bapak bilang ada 5 macam ya Pak ya yang harus diperhatikan keluarga itu. Nah, makanan beraneka ragam. Nah, makanan beraneka ragam ini kan pastinya kita harus memilih juga ya. Tidak sembarangan makanan yang boleh langsung semuanya kita makan. Nah, makanan ini apa saja Ibu yang perlu untuk mencukupi gizi? Ya, terima kasih. Jadi kenapa di dalam menu makanan kita sehari-hari itu harus beraneka ragam? Karena pada dasarnya setiap bahan makanan itu tidak ada yang sempurna kecuali ASI untuk anak bayi. Oleh karena itu apabila kita beraneka ragam, berarti satu jenis makanan yang kurang sempurna tadi, kekurangannya itu akan dilengkapi oleh bahan makanan yang lain yang lebih akan zat yang kurang di dalam bahan makanan yang pertama tadi. Nah, apa saja aneka ragam makanan itu? Tentunya komposisinya sudah sehari-hari kita sudah makan itu sebenarnya, yaitu ada makanan pokok. Makanan pokok ini tidak selamanya harus nasi. Ya, tidak selalu nasi, karena makanan pokok ini adalah makanan sumber karbohidrat yang banyak menyumbang juga untuk energi. Nah, komposisi karbohidrat yang paling besar. Jadi selain nasi juga ada umbi-umbian, nasi serealia kan masuk serealia. Itu juga di dalamnya ada jagung. Ya, ada gandum. Mungkin kalau kita nggak makan gandum tetapi olahan gandum. Berarti apa itu? Roti, mie, itu adalah makanan-makanan pokok yang masuk sebagai makanan sumber karbohidrat. Kemudian yang kedua adalah makanan yang merupakan kalau tadi sebagai sumber tenaga ya, sekarang sumber pembangun. Biasanya disebut dengan zat gizinya adalah protein. Sumber makanannya adalah lauk pauk. Bisa lauk pauk hewani, bisa lauk pauk nabati. Dan ini di dalam konsumsinya karena tadi harus beraneka ragam, itu harus berimbang antara nabati dan hewani.
Jadi bukan berarti kalau kita makan lauk hewani ya hewani saja. Iya. Ya, sehingga kadang ada ngapain kita makan lauk nabati? Wong kita mampu membeli hewani kok. Betul. Ya, selama ini kan fast food misalnya itu cenderung semuanya hanya Iya, hewani. Tidak ada nabatinya, ya. Mhm. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah zat pengatur. Tadi ada makanan pokok, yang kedua adalah makanan lauk pauk tadi, yang ketiga adalah sayur dan buah. Sehingga sebenarnya ada 4 kelompok kan, sayur, buah, tadi makanan pokok, lauk pauk, sayur dan buah. Iya. Sayur buah sama-sama sebagai sumber zat pengatur karena dia mengandung sumber vitamin dan mineral. Nah, karena konsep tadi bahwa tidak ada satupun bahan makanan di dunia ini yang sempurna, untuk menyempurnakan kualitas makanan konsumsi kita sehari-hari, oleh karena itu semua makanan ini harus kita variasi, gabungkan, ya, digabungkan sehingga saling melengkapi. Oleh karena itu kualitas akan menjadi meningkat. Karena tubuh itu memerlukan berbagai jenis zat gizi, tidak hanya sumber protein saja, atau sumber karbohidrat saja, atau vitamin mineral saja, tetapi gabungan dari seluruh zat gizi tersebut diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Iya. Gitu. Nah, iya Ibu. Nah, ini tadi juga mengkonsumsi garam beriodium. Mungkin Bapak bisa menjelaskan mengapa kita harus mengkonsumsi garam yang beriodium, dan katanya memang yang saya dengar juga kalau kita kekurangan garam itu juga badan bisa cepat kurus ya Bu, salah satu program diet seperti itu ya Bu. Nah, kalau garam yodium ini itu gimana Bapak? Ya, jadi keluarga itu dibiasakan untuk mengonsumsi garam yodium. Itu karena garam itu yang beriodium itu, yodium itu sangat diperlukan oleh tubuh. Memang kebutuhannya kecil, sekitar 150 mikrogram ya, jadi 1/1000 ya, mikrogram 1/1000 gram ya. Tetapi ini sangat penting untuk metabolisme tubuh. Ya. Untuk keluarga yang ingin tahu garam yang dikonsumsi beriodium atau tidak, itu bisa dilihat dari kemasannya. Jadi kemasan garam beriodium itu ada tulisannya namanya SNI, Standar Nasional Indonesia. Oh, jadi ada Ada SNI-nya SNI ya, ya. jadi Standar Nasional Indonesia. Dan di dalamnya juga ada tulisan di kemasannya ada tulisan mengandung yodium kurang lebih 30 ppm, parts per million. Ya. Nah, kalau garam yang dikonsumsi atau yang dibeli ibu tidak mencantumkan SNI dan tidak bertuliskan 30 ppm, kita perlu untuk dicek apakah betul mengandung 30 ppm garam yang dikonsumsi. Karena kalau misalnya tidak demikian, maka kalau garam yodium itu bisa berbagai macam akibatnya. Jadi yang pertama contohnya misalkan kalau seorang anak usia sekolah kekurangan yodium, maka kecerdasannya juga akan menurun, berkurang. Ya. Kemudian juga kalau ibu hamil misalnya kekurangan juga yodium, maka akan berpengaruh terhadap janin yang dikandungnya. Jadi kalau keluarga ini memang betul-betul ingin sebagai keluarga sadar gizi, sebaiknya dibiasakan untuk mengkonsumsi garam yodium. Gitu. Nah, tadi itu tapi kan di luaran juga garam, berarti ada yang garam non yodium juga ada ya Ibu Bapak ya. Iya. Nah, terus tadi yang 30 ppm. Iya. Nah, kalau misalnya yang tercantum ada nggak Bu yang tercantum di bawah atau di atas itu Bapak? Ya. Apa semuanya harus semua garam yang beriodium itu pasti 30 ppm? Iya. Itu Jadi syarat ya. Jadi tadi syarat. sudah ada standar SNI nasional. tadi itu menetapkan memang syarat untuk kebutuhan tubuh itu segitu. Nah, biasanya di label memang sudah ada tulisan seperti itu dan memang produksi dari pabrik memang diproduksi sebesar itu. Namun karena yodium ini sifatnya tidak stabil di dalam proses penyimpanan, ada kemungkinan karena salah menyimpan, maka kadarnya tidak menjadi 30 ppm lagi. Bisa menurun jadi Bisa di di bawah itu. Oleh karena itu kenapa katanya sudah mengkonsumsi garam beriodium tapi masih bermasalah. Karena proses penyimpanannya yang kurang tepat. Begitu. Karena tidak stabil. Yodium itu tidak stabil, jadi dia mudah kena cahaya, itu juga bisa berkurang ya. Panas, oleh karena itu dalam mengolahnya bagaimana kita membubuhkan garam? Selama ini kebiasaan di sayur, di dalam pas mau masak itu berarti panas, seharusnya iya. pas lagi apa? Oleh itu, karena Ibu? itu kan pernah digalakkan ada istilah garam meja. Garam meja, ya. Jadi mestinya diberikannya pada saat kita mengkonsumsi. Jadi stabil, akhirnya tidak terpengaruh oleh panas. Ya, berarti
masak dulu sayurnya seperti Iya, itu makanannya, iya, ketika kita betul. mau makan baru Iya, kita baru sendiri ditambahkan, memasukkan iya. di piring atau di Tapi mangkok itu kan kita. nggak biasa, Betul. maka harus Umumnya langsung Langsung. iya, harus Iya, iya, jadikan iya. suatu proses kebiasaan. Nah tadi kalau sampai berdampak ke janin kalau untuk ibu yang sedang hamil, itu kenapa Bapak? Dan dampaknya biasanya ke janin itu kenapa janinnya itu Bapak? Mungkin pernah ada kasus atau apa yang ibu atau Bapak tangani? Ya, kalau kasus memang ada beberapa, namun yang paling penting bahwa ibu yang hamil itu kan menyiapkan anaknya supaya sehat tuh ya. Kalau selama kehamilan ternyata kurang konsumsi yodium, maka akan ikut kepada anaknya. Ini bisa terjadi di daerah yang endemis Gondok, ya. Biasanya di daerah pegunungan. Jadi karena kandungan yodium biasanya itu ikut aliran air dari atas gunung sampai ke laut. Pada umumnya di daerah pegunungan itu kandungan airnya kurang yodiumnya. Nah ini bisa berakibat kepada konsumsi oleh ibu yang ada di daerah endemis itu, namanya endemis itu akan kurang juga. Ya. Suatu daerah dikatakan endemis itu kalau penduduknya secara perhitungan namanya TGR, total goiter rate, itu melebihi 30% penduduknya. Jadi kalau misalnya biasanya indikatornya menggunakan anak SD. Kalau anak SD itu dipalpasi ya, kemudian terdapat pembesaran gondok. Kalau dari 100 orang ada lebih dari 30 yang mengalami pembesaran, maka itu dikatakan endemis berat. Sedangkan endemis kalau endemis sedang itu antara 20 sampai 30. Kalau endemis ringan antara 5 sampai 20 TGR-nya, total goiter rate-nya. Dan normal kalau di bawah 5% ini. Normal di bawah 5% ya, ditahan dulu Bapak sama Ibu. Ya pemirsa, semakin menarik perbincangannya juga pasti pemirsa sudah tidak sabar juga untuk mengetahui lebih rinci tentang tadi garam-garam itu ya, ukuran-ukuran takarannya ya Bapak dan Ibu ya. Tapi jangan kemana-mana pemirsa, setelah yang satu ini kita akan segera kembali, tetap saksikan Stetoskop. Ya, terima kasih pemirsa, kembali lagi tetap dalam acara Stetoskop dan tema kita pada malam hari ini adalah keluarga mandiri sadar gizi atau kadarsi. Ya Bapak dan Ibu, kita lanjutkan perbincangan yang tadi. Sebenarnya sejak kapan kadarsi ini dikenal? Sejak tahun berapa Ibu? Sekitar 1990. 1990. Jadi, ya, sudah dicanangkan oleh pemerintah bahwa harapan ke depan keluarga itu semuanya menjadi keluarga mandiri sadar gizi. Jadi tanpa diperintah ya, setiap keluarga sudah menyadari akan pentingnya hidup sehat melalui ini, karena di kadarsi sebenarnya tidak hanya jadi gizinya itu untuk menunjang kondisi kesehatan tubuh yang optimal. Jadi kalau misalnya yang pertama memantau pertumbuhan dan perkembangan, ya, memantau kesehatan. Kalau di anak balita dengan cara mengunjungi posyandu setiap bulan, berarti kan tahu bagaimana perkembangan berat badan anak balitanya. Apabila terjadi suatu penyimpangan, misalnya 3 bulan berturut-turut itu tidak mengalami kenaikan, berarti ini sudah turun. Nah, ini indikator bahwa terjadi sesuatu di dalam anak balita tersebut. Nah, mungkin karena dia kurang konsumsinya atau karena sering sakit-sakitan sehingga tidak akan berpengaruh pada berat badan. Padahal anak balita itu bertambah umur, bertambah berat badan. Harusnya itu yang anak balita. Tapi bagaimana dengan anggota keluarga yang lain? Yang sudah tidak posyandu lagi bagaimana? Tidak posyandu. Nah, ini rutin secara periodik. Misalnya kalau sudah katakanlah manula atau usia sudah lanjut atau 30 ke atas, misalnya setiap 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali secara periodik memeriksakan kesehatannya. Jadi tetap. Nah, ada satu panduan, sebenarnya nggak harus setiap bulan. Yang sudah lewat balita pun itu sebenarnya ada panduan. Setiap bulan pertahankan berat badan ideal. Itu sudah suatu indikator apabila berat badan kita sudah tidak ideal lagi, melebihi atau bahkan berkurang. Biasanya kalau era sekarang tidak kurang ya, pasti melebihi begitu. Nah, ini juga harus waspada. Karena bukan berarti lebih dari ideal itu bagus. Obesitas itu. Nah, nggak mengarah ke sana.
Bukan indikator kalau berat badan lebih ini indikator kesejahteraan atau kemakmuran seperti orang zaman dulu, tidak. Justru ini adalah awal timbulnya penyakit. Jadi caranya kalau sudah di luar balita itu dengan mempertahankan berat badan ideal. Berat badan ideal aja dipertahankan, itu adalah salah satu bentuk. Sebenarnya mudah sekali monitornya dengan namanya indeks massa tubuh. Kita ukur berat badan kita berapa kilogram ya. Tinggi badan kita berapa, berat badan dibagi tinggi badan dikuadratkan. Betul begitu Pak Ibnu? Betul. Ya, nah, itu standarnya sekitar angka 23, 18 sampai 23. Itu standarnya. Dikatakan ideal itu seperti itu, normal istilahnya. Normal. Ya, itu cara memonitor yang pertama kali tadi. Juga mungkin kalau sudah ada kelainan-kelainan tertentu, misalnya yang harusnya tensimeter, setiap bulan harus diperiksa, ya periksa. Begitu. Jadi semua menyadari bahwa apabila sudah terjadi perubahan dalam tubuh yang berkaitan dengan kesehatan, itu segera memeriksakan, bukan nunggu sampai parah begitu. Biasanya kan kita nunggu mesti cuma pusing-pusing biasa, nggak usah ini minum obat saja gitu ya. Gitu obat warung. Itu namanya kalau sudah sadar gizi kita selalu tidak sulit lagi ya, pelayanan kesehatan kita sudah sangat memadai dan mudah untuk dijangkau. Seandainya pun itu terjadi pada keluarga-keluarga yang kurang mampu, misalnya sudah banyak program-program pemerintah yang mendukung di dalam jaminan kesehatan tersebut. Jadi diupayakan mencari misalnya ada jam kesmas misalnya, ya segera diurus supaya nanti kalau berurusan dengan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit itu bisa terakomodir dengan baik. Jadi masalah kendala biaya dan seterusnya mungkin sudah bukan lagi masalah ya untuk saat ini yang berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan setiap saat pada periodik secara periodik itu tadi. Iya. Nah, Ibu, kalau misalkan seperti pemeriksaan gula darah atau kolesterol seperti itu sebaiknya setiap bulankah atau per 3 bulankah? Itu tergantung advis dokter. Ya, jadi oleh karena itu yang penting kita rutin memeriksakan kesehatan. Jadi kalau kita sudah merasa misalnya 30 ke atas, rutin memeriksakan kesehatan. Nanti untuk periksa dan seterusnya itu dokter yang akan menentukan. Menyarankan ya. Jadi tenaga medis yang akan menyarankan. Jadi kita tidak bisa sembarangan harus tes, sedikit-sedikit tes begitu ya tidak perlu lagi. Iya. Nah, tadi juga sempat melanjutkan yang tadi yang yodium ya, Ibu ya. Itu kalau di pegunungan tadi Bapak bilang. Nah, selain di pegunungan mungkin ada yang lainnya? Pak Ibnu tadi sudah menjelaskan memang awal mulanya prevalensi gondok yang tinggi atau dikenal dengan istilah daerah endemik gondok. Jadi banyak sekali penduduk yang menderita gondok. Itu awalnya di pegunungan. Tadi sudah dijelaskan kenapa demikian. Karena pada umumnya masyarakat itu mengkonsumsi bahan makanan yang diproduksi atau yang tumbuh di daerah pegunungan di mana kandungan yodium air dan tanahnya itu memang rendah. Nah, kenapa demikian? Karena yodium ini banyak di lapisan humus tanah. Itu sekarang sudah terkikis karena mungkin hutan-hutannya udah gundul dan seterusnya udah terkikis. Nah, harusnya idealnya di pantai, di wilayah pantai kan tentunya tidak terjadi daerah endemik gondok. Tapi ternyata sekarang dalam perkembangannya prevalensinya juga tinggi. Kenapa? Padahal sumber yodium lautan, ya kan? Namun di dalam pengolahannya, misalnya itu bahan makanan yang dari laut, katakanlah ikan yang kaya akan yodium, proses pengolahannya ini yang tadi sudah di awal kita sudah bicara bahwa yodium tidak stabil oleh pemanasan. Oleh karena itu pada saat mengolah, nah kita tahu kalau goreng ikan kalau nggak kering nggak enak, iya nggak mau. Nah ini jelas walaupun yodiumnya tinggi di dalam ikan, karena proses pemanasan yang relatif lama, itu akan mengurangi kadar yodium. Demikian juga bakar, ya misalnya dibakar, itu juga sampai mateng gitu ya, sampai garing, itu akan berpengaruh. Demikian juga pada bahan makanan lain, misalnya sayuran dan seterusnya, itu memasaknya kadang juga terlalu lama dan itu akan berpengaruh pada kadar yodiumnya berkurang. Kajian penelitian menunjukkan itu berkurangnya bisa hingga mencapai 70% penurunannya. Oleh karena itu di pantai kenapa terjadi gaki? Akibat kekurangan gondok, padahal bahan makanannya sudah sumber yodium. Rupanya memang kita makan sumber yodium bahan makanan, tapi yang kita makan sudah diolah melalui suatu proses pengolahan tadi, menyebabkan kadar yodium hilang atau berkurang kadarnya.
Dan kajian tadi sudah saya jelaskan itu hingga mencapai 70%. Itu sudah dikaji. Makanya pantes ternyata tidak hanya di pegunungan, di pantai juga akan terjadi karena salah di dalam proses pengolahan. Proses pengolahan berarti harus ekstra sangat hati-hati Bu ya. Iya, karena memang panas sangat berpengaruh sekali terhadap stabilitas yodium di dalam bahan makanan. Iya. Saya nyambung yang tadi Pak, tentang apa namanya, posyandu. Posyandu. Posyandu itu sekarang ada namanya program revitalisasi posyandu, artinya memfungsikan kembali posyandu. Nah, terkait dengan pemantauan kesehatan setiap bulan kalau posyandu, itu terjadi suatu penurunan kehadiran. Mengapa? Ternyata bahwa ibu-ibu itu persepsinya salah terhadap posyandu. Di posyandu itu ada 5 kegiatan. Jadi yang pertama adalah tentang gizi, yang kedua tentang kesehatan ibu dan anak, kemudian yang ketiga ada penanggulangan diare, yang keempat adalah KB, dan yang kelima adalah pelayanan kesehatan dasar. Nah, nampaknya ibu-ibu ini kalau sudah imunisasi, sudah 1 tahun lebih, sudah lengkap imunisasinya, maka si ibu ini tidak ke posyandu lagi. Tidak hadir kembali. Iya, sehingga kehadirannya kurang untuk memantau pertumbuhan balitanya itu. Nah, ini mungkin yang perlu kita jelaskan kepada pemirsa di rumah bahwa posyandu kegiatan tidak hanya imunisasi. Justru yang penting adalah ada gizi, ada kesehatan ibu dan anak, ada penanggulangan diare, ada KB, dan ada pelayanan kesehatan dasar. Nah, nyambung juga apa yang disampaikan Bu Tuti bahwa untuk berat badan itu perlu dipertimbangkan berat badan yang ideal ya. Mungkin ibu-ibu mulai sekarang bisa untuk melihat secara atau memantau secara pribadi ya, bisa ya. Jadi saya beri patokan bahwa seorang anak sekarang yang bayi ya, yang 0 bulan itu menurut standar WHO 2005 yang baru ya. Jadi sekarang ada namanya standar WHO 2005 ya, yang baru dilaksanakan di posyandu ya. Mungkin juga masih baru-baru ini. Ini seorang bayi yang baru lahir ya, itu normalnya sebenarnya yang untuk angka median di grafik WHO 2005 itu kurang lebih sekitar 3 kilo ya. Sebenarnya kalau dulu kan 2,5 ke atas sudah ini, normal. Tapi itu kan sudah mepet, sudah katakanlah sudah perbatasan ya. Jadi kalau kurang 2,5 berat badan lahir rendah itu ya. Itu sebenarnya sangat sudah perbatasan. Nah, sebaiknya kalau bayi yang baru lahir itu kurang lebih 3 kilo. 3 kilo. 3 kilo. Kalau umur sekitar 1 tahunan itu kurang lebih 10 kilo. Jadi sekitar 3 kali dari berat lahirnya. Nah, rumus mungkin yang ibu-ibu bisa gunakan untuk memantau apakah seorang anak atau bayi ibu itu normal atau tidak, itu bisa kita gunakan rumus sederhana. Jadi apa itu, Bapak? Yang sederhana demikian. Jadi rumusnya kalau di atas 1 tahun itu bisa menggunakan yang praktis itu 8 ya. Kalikan tahun umurnya, kalikan umur ya. Saya ulang, 8 ditambah 2 kalikan tahunnya. 8 ditambah 2N, N-nya itu tahunnya. Jadi contoh misalkan ibu punya anak katakanlah umur 1 tahun, maka 1 itu dikalikan dengan 2 ditambah 8. Maka umur 10 kilo itu seorang anak ya itu normal. Berat 10 kilo itu berat 10 kilo normal itu. Itu yang sederhana. Sekarang dikembangkan yang lebih lebih berkembang lagi ya. Kemudian untuk umur 2 tahun misalnya. 2 tahun berarti 2 kalikan 2 tambah 8 berarti 12. Kalau anak ibu pada umur 2 tahun beratnya 12 itu lebih normal. Betul juga untuk umur sampai 5 tahun. Berarti 5 tahun 5 dikalikan 2 ditambah 8. Jadi 18 kilogram. Sedangkan kalau di bawah 1 tahun itu rumusnya lebih sederhana lagi. Umur dalam bulan ya. Jadi umur dalam bulan itu dibagi 2 ya ditambah 3 sampai 4 kilo. Umur dalam bulan? Umur dalam bulan dibagi 2. Dibagi 2. Ya, kemudian ditambah 3 sampai 4 kilo. Jadi 3 sampai 4 kilo. Contoh misalkan anak ibu katakanlah usianya 6 bulan. Berarti 6 bulan dibagi 2, 3. Ya, ditambah 3 sampai 4. Jadi berat antara 6 sampai 7 kilo itu masuk normal ininya. Jadi kalau di KMS itu dia berada di hijau. Pita hijau itu. Jadi demikian. Jadi ibu-ibu sekarang mungkin di rumah itu bisa dicek, anak saya umur 2 tahun, berarti 2 dikalikan 2 tambah 8, berarti 12 kilo ya udah lebih normal. Kilo. Kalau 12 kilo normal ya. Kalau di bawah 12 kilo berarti gizinya harus
ditambah diatur ya, lagi. diatur lagi ya. Kalau kelebihan ya kita harus atur. Jadi bukan berarti kalau lebih itu bagus, tidak. Tadi itu untuk umur 2 tahun seperti itu Ibu ya. Ya nanti kita lanjutkan kembali Bu setelah pariwara yang berikut ini Bapak sama Ibu. Ya pemirsa jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kita akan segera kembali tetap dalam stetoskop. Ya terima kasih pemirsa, kembali lagi dalam acara stetoskop. Ya Ibu, kita lanjutkan kembali Bapak ya. Tadi kan sudah bahas masalah berat badan. Pastinya juga pemirsa di rumah juga bertanya, kalau itu tadi berat badan, kalau tinggi badan bagaimana cara memantaunya sesuai dengan usia pastinya ya Pak ya. Betul. Jadi berat badan itu merupakan parameter antropometri di dalam. Jadi ukuran parameter itu ukuran tunggal dari antropometri. Misalkan seperti berat badan, tinggi badan, kemudian lingkar lengan, kemudian juga lingkar dada atau lingkar kepala. Nah di posyandu itu memang untuk tinggi badan itu masih belum dilakukan, tapi di puskesmas itu sudah dilakukan, Bapak Ibu sekalian ya. Untuk tinggi badan itu biasanya diberlakukan untuk anak usia di atas 2 tahun. Itu disebut dengan tinggi badan karena anak 2 tahun itu diasumsikan sudah bisa berdiri. Untuk anak yang belum bisa berdiri, biasanya itu untuk anak di bawah 2 tahun. Ini yang diukur adalah panjang badan. Panjang badan. Nah, panjang badan ini juga ada semacam standarnya. Cuman belum ada rumus yang dapat digunakan karena begitu cukup lambat kalau tinggi badan ini ya. Ya. Jadi untuk tinggi badan atau panjang badan anak yang baru lahir itu normalnya ya sekitar 48 sampai 54 itu normal. Kalau jadi Bapak Ibu kalau punya bayi lahir kemudian panjangnya setelah diukur oleh Bu Bidan ya itu panjangnya antara 48 sampai 54 ya normal. Ya. Kemudian pada usia 1 tahun itu kurang lebih sekitar 70-an lah, 70 ya. Dan pada usia 5 tahun itu kurang lebih sekitar 110 sampai 115 itu normal. Jadi antara yang 1 tahun sama dengan yang 5 tahun itu berderet. Jadi 70, kemudian 80, 90, kemudian 100 sampai 110. 110 itu sebagai katakanlah standar normalnya dari anak usia yang 5 tahun. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu di puskesmas sekarang itu dikenal namanya indikator pertumbuhan. Indikator pertumbuhan itu tidak hanya menyebutkan berat badan menurut umur, tetapi juga sekarang tinggi badan menurut umur atau panjang badan menurut umur. Nah, di samping panjang badan menurut umur dan tinggi badan umur, itu ada juga namanya sekarang sudah disosialisasikan adalah berat badan menurut panjang badannya. Jadi berat badan sekian, berapa panjang badannya, berapa tinggi badannya. Kemudian yang paling baru adalah IMT menurut umur. Jadi indeks massa tubuh menurut umur. Nah, sekarang WHO sudah mengeluarkan dengan WHO 2005 itu adalah 4 indikator. Jadi berat badan menurut umur, kemudian tinggi badan menurut umur, dan berat badan menurut tinggi badan, dan yang terakhir adalah indeks massa tubuh menurut umur. Nah, ini mengapa ada demikian? Karena beberapa penelitian terakhir menunjukkan bahwa itu kalau seorang bayi atau seorang anak hanya dilihat berat badan menurut umur, itu seolah-olah ya normal gitu. Normal. Berat badannya menurut umurnya normal. Tapi setelah ukur panjang badannya ternyata dia pendek. Ya, pendek. Jadi kalau pendek berarti dia seharusnya kekurangan protein. Stunting. Ya. Sementara ini yang ada di masyarakat, kalau berat badannya kurang dari umurnya, maka langsung diberi namanya PMT. Ya. Tidak dilihat tinggi badannya atau panjang badannya. Sehingga apa yang terjadi? Setelah anak diberi PMT yang tinggi kalori, tinggi protein, berat pendek, dia membesar. Ya. Sehingga angka stunting katanya itu semakin kependek ya, stunting itu pendek ya. Itu meningkat. Kemudian obes juga meningkat. Karena seharusnya anak yang pendek itu dapat protein, tinggi protein, bukan tinggi kalori. Karena kalau tinggi kalori, tinggi protein nanti akan semakin melebar. Nah, dengan adanya indikator tinggi badan menurut umur,
maka ketahui, oh kalau misalnya tingginya normal, kemudian beratnya normal, tapi umurnya masih kurang, maka diberi namanya PMT yang tinggi kalori dan tinggi protein. Tapi kalau sudah jelas dia pendek, kemudian berat badannya sesuai, ya maka tinggal diberi tinggi protein supaya yang ke atas ininya, tumbuhnya ke atas, tidak bukan ke menyamping. samping. Ya. Jadi kenapa sekarang prevalensi obesitas ya itu meningkat pada anak-anak. Itu karena salah satunya bukan satu-satunya, tapi salah satunya bahwa pemberian makan kepada anak belum mempertimbangkan kondisi anak, terutama tingginya. Iya, karena biasanya pada umumnya di luar di masyarakat yang sering terjadi ya memang ibu melihatnya dari berat badan ya, jarang yang memperhatikan dari tinggi badan ya Bu ya. Kurus gitu kan langsung dikasih vitamin tanpa memperhatikan tinggi badannya. Berarti kalau misalnya ini harus lebih diperinci lagi ya, antara berat badan, umur dan tinggi badan. Iya. Udah proporsional kah atau belum? Iya, betul. Kalau dia sudah pas berat badannya berarti protein yang harus kalau pendek dia ya tinggal ditingkatkan proteinnya. Iya. Iya. Tapi kalau panjangnya kurang, tingginya kurang, sama beratnya kurang ya dua-duanya. Ya, energi dan protein. Jadi tinggi kalori, tinggi protein, atau tinggi energi, tinggi protein. Nah, kalau ini terjadi, maka pemantauan dia dilakukan, kemudian pemberian makan beraneka-ragam dilakukan juga, ya sudah mengarah kepada keluarga sadar gizi ini. Iya. Nah, tadi kalau misalnya untuk tinggi protein gitu Ibu ya, itu untuk yang memacu atau memicu anak untuk bisa lebih bertumbuh, lebih tinggi itu apa Ibu proteinnya? Seperti apa sajakah? Iya, jadi tadi sudah saya sampaikan ya bahwa protein itu harus berimbang antara nabati dan hewani. Sebenarnya pola makan yang beraneka ragam dengan jenis dan jumlah yang memenuhi standar yang telah ditetapkan sesuai dengan umurnya, dan itu diberikan sejak anak usia atau bayi usia di atas 6 bulan. Di atas 6 bulan. Kenapa? Karena 0 sampai 6 kan ASI eksklusif. Yeah. Nah, makanan beraneka ragam itu di ASI ini sudah ada. Oleh karena itu 0 sampai 6 cukup ASI eksklusif. Cuma memang kadang alasannya ASI nggak keluar lah, masalah ini. Sedikit, itu karena faktor ibu. Jadi ibu itu perlu investasi zat gizi. Kalau enggak ya bermasalah pada ASI-nya. Dari ketika hamil udah karena harus investasi karena gizi untuk banyak untuk ya, Bu, ya. Dia hamil itu sekali tidak hanya keperluan perkembangan janin, tapi juga untuk produksi air susu. Jadi zat gizi sebenarnya tidak mulai hamil, ada namanya gizi remaja. Jadi diinvestasi mulai gizi remaja, itu ada khusus kita bicara tentang gizi remaja. Begitu dia masuk usia perkawinan, dia udah siap dengan investasi zat gizinya tadi. Dia siap untuk hamil dan siap untuk melahirkan sampai siap untuk menyusui. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Jadi investasi zat gizinya itu betul-betul tidak bisa instan, didadak gitu, tidak. Nah, dengan pola makan yang beraneka ragam di atas 6 bulan. Nah, di atas 6 bulan berarti kan kita berarti ada bubur yang harus diberikan sebagai pendamping ASI kan. Kan ASI ini harus dilanjutkan sampai 2 tahun untuk menyempurnakan. Namanya makanan yang diberikan untuk melengkapi, karena bertambah umur kebutuhan gizinya bertambah, ASI-nya sudah berkurang komposisinya, juga volumenya udah berkurang. Oleh karena itu harus diberikan namanya makanan pendamping ASI. Nah, ini sudah harus mulai beraneka ragam. Jangan dikenalkan hanya satu jenis saja atau 1-2 jenis saja, tapi beraneka ragam sudah harus dikenalkan. Contoh misalnya begitu dia umur 6 sampai 8 bulan ada namanya bubur halus. Ya, bubur halus ini bahan bakunya juga harus bahan makanan yang beraneka ragam jenisnya. Tidak hanya bubur dari misalnya susu, tepung beras, gula pasir, tidak hanya begitu. Tapi bubur ini bisa ditambahkan, tidak hanya tepung beras, tapi mungkin ditambahkan tepung kacang hijau, tepung kacang merah. Boleh divariasi, ditambah-tambahkan. Iya. Jadi ini untuk menganeka ragamkan. Sampai dia masuk ke 8 bulan ke atas namanya ada tim. Itu kasar, campuran ya, sudah agak keras sedikit kan, agak tidak halus. Nah, tim ini harus beraneka ragam juga. Kalau selama ini masyarakat kita hanya mengenal sayuran itu hanya wortel dan bayam. Iya, betul. Lauk hewaninya hanya hati ayam. Tidak demikian. Ini sudah harus dikenalkan beraneka ragam. Karena ini sampai dengan begitu anak masuk makanan keluarga di 12 bulan atau 1 tahun, masuk makanan keluarga, anak sudah kenal berbagai jenis makanan.
oh ini toh rasa wortel, ini rasa kangkung, ini rasa kacang, ini rasa lauk apa, macam-macam, rasa tempe, rasa tahu, kenal semuanya. Salah satu penyebab anak tidak suka makan karena peralihan makanan ini. Dia udah bosan dengan satu jenis dan sementara dia tidak kenal jenis bahan makanan yang lain. Karena anak perlu rangsangan juga kan di dalam sistem pencernaan bagian atas, dia perlu mengenal berbagai jenis bahan makanan. Sehingga kalau ini dilalui semuanya, maka tidak ada cerita anak tidak mau makan, tidak suka sayur, tidak suka buah. Itu padahal buah sudah harus dikenalkan ini sejak dini. Di atas 6 bulan dia sudah bisa boleh dihaluskan, iya, dikenalkan. Oh ini yang namanya pepaya, ini namanya pisang, ini namanya tomat. Jadi dikenalkan semuanya. Jadi namanya aneka ragam tadi itu tidak hanya untuk yang sudah besar, tidak, tetapi dimulai di atas 6 bulan. Di atas 6 bulan, tepatnya ketika tim itu ya, mulai ketika anak sudah tidak ASI eksklusif. Ya, 0 sampai 6, aneka ragamnya cukup dipenuhi dari ASI. Jadi ASI ini yang dahsyat. Salah satu contoh aneka ragam makanan itu adalah ASI. Komposisinya lengkap, tidak bisa ditandingi oleh bahan makanan yang lain. Lebih murni ya? Murni. Ya. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan protein ini tadi juga demikian. Nah memang protein ini yang mudah digunakan oleh tubuh itu adalah protein hewani. Tetapi ada kendala. Harganya relatif mahal protein hewani. Betul. Ya. Oleh karena itu harus dipadukan antara nabati dan hewani. Bagaimana kalau tidak mampu hewani, nabati tapi beraneka ragam. Jadi jenis misalnya nabati itu kan ada kacang-kacangan ya, protein nabati itu kacang-kacangan. Tidak melulu kacang kedelai saja, tapi juga jenis kacang yang lain bisa dikonsumsi. Jadi sempurna, karena komposisi zat gizi tadi saling melengkapi, jadilah dia protein yang sempurna. Iya, gitu. Iya ya? Ibu. Nah ini juga sangat satu pengetahuan yang bagus untuk ibu-ibu di rumah yang masih hamil atau mungkin masih memiliki bayi yang usia 0 bulan sampai dengan 1 tahun ya Ibu ya. Ya pemirsa jangan kemana-mana, sesaat lagi setelah pariwara berikut ini kita akan segera kembali. Ya, terima kasih pemirsa. Kembali lagi dalam acara Stetoskop masih membahas keluarga mandiri sadar gizi atau kadarsi. Ya, Bapak mungkin ada yang mau ditambahkan tadi dari perbincangan sebelum kita break pariwara tadi? Ya, tadi nyambung apa yang disampaikan oleh Ibu Tuti bahwa seorang anak itu harus diperkenalkan mulai dari awal ya. Jadi mulai usia 6 bulan sudah diberikan MPASI dengan aneka ragam. Ada hasil penelitian menunjukkan bahwa seorang anak itu pada masa tuanya atau masa mungkin sekolah, kemudian remaja dan dewasa tidak menyukai makanan tertentu. Itu ternyata bahwa ibunya pada saat masih dia bayi, anaknya masih bayi, itu belum pernah diperkenalkan. Ya, jadi misalnya seorang anak kok nggak suka, katakanlah tidak suka susu misalnya, itu mulai kecil belum pernah diperkenalkan susu. Tidak suka katakanlah ikan kerang misalnya, dia mulai kecil belum pernah diperkenalkan. Ternyata bahwa enzim di dalam tubuh itu bekerjanya tidak maksimal pada saat di awal itu yang tidak diperkenalkan itu. Tetapi kalau mulai umur 6 bulan sudah diperkenalkan makan yang beraneka ragam dengan berbagai jenis macam-macam, maka si bayi atau si anak ini pada saat besar sudah teradaptasi untuk bisa mengkonsumsi makanan itu. Jadi intinya bahwa perkenalkan kepada bayi atau anak semua jenis makanan pada usia di atas 6 bulan. Tapi jangan mulai 0 bulan. Di samping tidak memenuhi ASI eksklusif, ya, juga si bayi masih belum siap khususnya ini untuk mencerna. Jadi sekali lagi berikan atau perkenalkan semua jenis makanan kepada anak mulai usia di atas 6 bulan. Jadi jangan dengan makanan pendamping ASI. ASI tetap diberikan, tetapi ada pendampingan yaitu makanan pendamping ASI. Iya. Terima kasih. Iya. Nah, tadi dari yang pertama yang kita perbincangkan mulai dari yodium sampai ASI. Ini ada yang belum dibahas, apa yang dimaksud mendapatkan suplemen makanan bagi keluarga? Mungkin Bapak atau Ibu dahulu? Ya, mungkin saya tambahkan sedikit. Jadi indikator kelima dari keluarga sadar gizi adalah keluarga itu semacam menganjurkan
seandainya ada kekurangan zat gizi tertentu atau dalam makanan kurang zat gizi tertentu untuk menambah suplemen makanan. Ya, sebagai contoh misalkan seorang bayi atau seorang bayi yang katakanlah tidak mendapatkan ASI, misalnya karena berbagai hal tidak mendapatkan ASI, ya, maka salah satunya mungkin dia kekurangan vitamin A, misalkan, ya, karena tidak mendapatkan ASI misalnya, ya, maka bisa memberikan suplemen berupa vitamin A itu sebagai apa? Untuk menambah kekurangan. Tapi sekali lagi pemberian suplemen ini harus diperhatikan adalah betul tidak bahwa si anak ini kekurangan zat gizi tertentu. Kalau dalam makanannya sudah mengandung atau beraneka ragam seperti yang Budi sampaikan tadi, sudah lengkap, tidak perlu suplemen makanan ini. Tidak diperlukan karena sudah terpenuhi kan, jenisnya sudah terpenuhi, jumlahnya terpenuhi, ya, bergizi, berimbang dan sebagainya. Jadi sekali lagi suplemen ini diberikan kalau memang ada indikasi bahwa seorang bayi atau anak diindikasikan ada kekurangan zat gizi tertentu, ya. Ya. Ibu, mungkin saya tambahkan. Jadi begini, maksudnya kalau ada kan pada kondisi fisiologis dan patologis tertentu, itu kan pasti membutuhkan zat gizi lebih dari standar yang telah ditetapkan pada saat kondisinya normal. Jadi contohnya ibu hamil misalnya, kan secara fisiologis dia akan mengalami perubahan. Zat gizi yang dibutuhkan juga akan bertambah. Nah, kadang ibu ini untuk mencukupinya dari pola makan sehari-hari kan harus lebih juga makanannya. Nah, dengan kondisi kehamilan maka tidak memungkinkan untuk bisa mengkonsumsi sejumlah yang dianjurkan untuk memenuhi, ada tambahan energi sekitar 300 sampai 600 kilokalori. Berarti makanannya kan harus hampir 2 kali lipat seperti pada saat dia sebelum hamil. Nah, kadang ini cenderung kekurangan zat gizi tertentu. Nah, pada kondisi seperti ini, ibu harus mendapatkan suplemen. Nah, biasanya yang kurang ada yang namanya zat besi. Kalau tadi di anak misalnya vitamin A, di ibu ada zat besi, maka ada namanya pil tambah darah. Istilah kalau di masyarakat istilahnya pil tambah darah, padahal itu suplemen besi, penambah darah seperti itu, zat besi, karena untuk pembentukan hemoglobin. Jadi disitulah pentingnya suplemen. Jadi kalau seandainya kita dengan pola makan yang seimbang dan beraneka ragam, sehingga zat gizi seluruh yang dibutuhkan oleh tubuh sehari itu sudah terpenuhi, suplemen tidak diperlukan. Jadi diperlukan hanya pada kondisi kekurangan zat gizi tertentu. Contohnya tadi pada anak itu vitamin A, pada ibu zat besi, sehingga ada istilah-istilah suplemen zat besi, suplemen vitamin A, ada istilah seperti itu. Itu diperlukan. Jadi pada kondisi kekurangan yang berasal dari makanan yang dikonsumsi sehari-hari, barulah kita menggunakan apa yang disebut suplemen. Iya. Nah, tapi tadi itu kan juga kita mesti lihat ya si anak itu atau kita tuh kekurangan vitaminnya vitamin apa. Nah, itu dilihatnya dari mana, Bu? Yang paling gampangnya bisa kelihatan, oh kayaknya anak saya kekurangan vitamin A atau B seperti itu, dilihatnya dari mana, Ibu? Yang paling gampang kelihatan di anak-anak mungkin. Yang paling mudah dari pola makannya. Jadi kalau ahli gizi menghitungnya begini, ditanya, ya satu hari itu yang dimakan apa saja? Jenis bahan makanan yang dimakan itu apa saja dalam satu hari? Terus jumlahnya berapa? Misalnya bahan makanan A, jenis makan bahan A itu tadi jumlahnya berapa? Ini bisa dihitung, Mbak. Diterjemahkan ke energi dan zat gizi. Dari situ langsung kita bisa mengatakan, kita punya standar. Pada umur berapa standar yang dibutuhkan berapa, oh berarti ini kurang. Jadi dalam waktu sekejap kita bisa melihat anak ini kurang vitamin anak apa, kurang ini gitu. Ya. Nah, untuk di luaran kan juga vitamin ini kan atau food supplement kan banyak sekali bebas ya. Cara mungkin ibu-ibu juga banyak yang bingung untuk memilih mana yang terbaik untuk anak saya. Nah, mungkin ada standar untuk vitamin untuk anak-anak yang pas untuk anak-anak itu yang kayak gimana, Ibu? Mungkin kalau usia masih di bawah 5 tahun atau di atas 5 tahun mungkin Bapak atau Ibu? Sedikit nanti bisa diteruskan oleh Pak Ibnu. Jadi sebenarnya sudah ada panduan, sudah ada pedoman. Berapa sih yang harus dimakan dalam pola makan kita itu untuk kelompok makanan yang tadi sudah kita uraikan di depan, itu berapa? Kalau umur sekian itu berapa porsi? Satu porsinya itu berapa gram? Itu sudah ada. Dan sebenarnya sudah ada batasan. Lambung seseorang atau lambung individu, setiap individu itu sudah ada batasannya.
Jadi kadang kita tidak, itu sudah cukup, kita rasa cukup ya, tapi karena itu enak kadang kita sampai berlebihan. Jadi sebenarnya semuanya sudah ada batasannya, ada standar-standarnya. Sehingga dari situ kita akan melihat yang penting sudah beraneka ragam, makanan yang kita makan tadi sudah ada kelompok makanan pokok, kelompok lauk hewani nabati, kelompok sayur buah. Saya rasa itu dengan jumlah porsi yang tepat itu sudah ada panduannya. Jadi saya rasa di puskesmas mungkin banyak juga di leaflet di poster-poster itu seringkali dipublikasikan seperti itu. Berapa sih yang harus dimakan? Kalau untuk anak balita di Posyandu itu sudah ada. Di KMS-nya sendiri, kartu menuju sehat itu kan alat untuk monitoring berat. Itu sudah ada. Jadi kalau anak ibu umur berapa, apa saja yang harus dimakan, jumlahnya berapa, di gambar KMS itu ada. Jadi sebenarnya kadang masyarakat kita tidak memperhatikan, cuma dipegang, ditutup, sodorkan ke kader, ditulis berat badannya, selesai, simpan. Di situ ada semua petunjuknya. Jadi kalau mengikuti itu, berarti kan tidak ada kekurangan. Kita tidak perlu buang-buang biaya untuk membeli suplemen apa. Sekaligus tadi kenapa suplemen juga harus dijangkau oleh ibu-ibu? Engkau kurang ini, kurang ini, kurang ini. Karena apa? Tidak diperkenalkan tadi. Jadi tahapan pola asuhnya itu panjang, Ibu. Ya, tahapan pola asuhnya panjang, tidak sekedar kita memberi aja, tapi kita harus tahu tadi, bagaimana kita memperkenalkan. Sudah tahu ibu jumlahnya yang harus dimakan berapa. Tapi kalau tidak diperkenalkan, ya mungkin sok sibuk lah dan seterusnya. Jadi kadang pola asuhnya jadi ditinggal, padahal itu yang tugas utamanya. Sangat penting ya. Sangat penting. Jadi kalau panduan-panduan itu semua diikuti, kita sudah bisa ngukur, pasti nggak akan perlu suplemen, udah cukup semuanya. Buang biaya. Kalau dalam pola makan yang sudah seimbang tadi, sudah beraneka ragam, kita tambah untuk, ya mungkin ada faktor gengsi, bisa tetangganya karena anaknya kurang dia makan suplemen ini tidak, merasa nanti seakan-akan kita ketinggalan zaman, diberikan, percuma juga. Betul. Nggak ada gunanya. Jadi konsep pertama adalah tadi gizi seimbang dengan beraneka ragam. Dengan berpedoman pada itu, pasti semua energi dan zat gizi yang lain bisa terpenuhi sesuai dengan kebutuhan yang dianjurkan. Bahkan di dalam untuk yang sudah di atas balita itu ada panduannya 13 pesan gizi seimbang. Itu ada, kita bahas 13 pesan itu banyak sekali, tapi diantaranya juga masuk di Kadarsi ini. Jadi dengan memperhatikan 13 pesan gizi seimbang, itu tidak hanya berkaitan dengan makanan, tapi juga harus ada aktivitas, kita harus berolahraga. Bahkan kita harus, yang pesan yang terakhir itu membaca label. Karena tadi contohnya misalnya kita membeli garam saja, kalau kita tidak baca label, kita bisa salah dan akan mempengaruhi zat gizi yang kita makan. Gitu. Jadi ada 13 pesan, pesan yang terakhir itu baca label. Tadi sudah satu label kita bahas pada saat kemasan untuk garam beriodium. Demikian juga label untuk kemasan bahan-bahan makanan yang lain, karena kita tidak selamanya semua bahan makanan harus kita olah sendiri. Beraneka ragam tadi berarti kan beraneka ragam yang dikonsumsi. Kalau semua kita siapkan sendiri di rumah tentunya tidak cukup. Oleh karena itu diperlukan peran industri, food industry, industri makanan. Tetapi kita sebagai konsumen harus hati-hati, pandai-pandailah membaca label. Karena label ini, label dan iklan itu sudah diatur oleh pemerintah. Ada aturannya, ada ketentuannya. Nah, kita sebagai konsumen harus pandai. Label yang seperti apa yang harus kita pilih untuk kita konsumsi. Terima kasih Ibu. Ya, karena waktunya juga sudah mau habis, mungkin Bapak dan Ibu ada pesan-pesan untuk pemirsa di rumah? Ya, baik, sebelum kita akhiri, dalam rangka mewujudkan keluarga mandiri sadar gizi, saya titip pesan kepada seluruh pemirsa di rumah dan mungkin penonton di studio. Yang pertama, bahwa kalau kita ingin mewujudkan Kadarsi, yang pertama kita selalu membiasakan memantau kesehatan anggota keluarga. Yang kedua, kita harus selalu makan atau mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam. Kemudian yang ketiga, kita selalu menganjurkan bayi yang baru lahir untuk mendapatkan ASI eksklusif. Yaitu pemberian ASI saja sampai usia 6 bulan, ya. Kemudian baru setelah 6 bulan diperkenalkan makanan pendamping ASI. ASI tetap diberikan dan didampingi dengan makanan lain. Tentunya makanan lain yang beraneka ragam. Dan yang keempat, kita menganjurkan, keluarga itu menganjurkan untuk mengkonsumsi garam yang berjodium, yaitu garam
yang di kemasannya ada tulisan Standar Nasional Indonesia, dalam kurung ada tulisannya 30 ppm. Dan yang terakhir, kalau dirasa ada kekurangan, perlu ditambahkan suplemen makanan. Namun sekali lagi, suplemen ini tidak dibutuhkan kalau makanan kita sudah seimbang, yaitu sudah mencukupi dari segi jumlah, jenis, dan lain sebagainya. Sehingga ini merupakan pesan yang kelima itu, seandainya mengalami kekurangan. Tapi kalau seimbang, sekali lagi, suplemen ini tidak diperlukan. Ya. Mari kita wujudkan kadarsi ini dengan memanfaatkan posyandu yang ada di desa-desa, di wilayah masing-masing ya, karena sudah banyak sekali fungsi posyandu, terutama di pedesaan ya. Sekali lagi selamat untuk mewujudkan kadarsi, dan kita berharap bahwa dengan keluarga sudah kadarsi, maka dari unit terkecil ini bisa terus berkembang kepada mungkin RT, kemudian RT 1 RW, 1 RW nanti 1 desa, 1 desa nanti 1 kecamatan, 1 kecamatan 1 kabupaten, dan terakhir 1 provinsi dan nasional. Betapa bangganya bangsa ini kalau seluruh keluarga itu termasuk keluarga yang sadar gizi. Ya, Ibu sama seperti Bapak. Sedikit aja tambahan, dengan keluarga sadar gizi berarti kita membentuk kualitas sumber daya manusia yang handal, yang akan berkiprah mengisi pembangunan di Indonesia. Saya rasa itu. Iya. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibnu Fajar karena sudah mau mampir ke studio pada malam hari ini, mau berbincang-bincang, berbagi pesan tentang gizi terutama ya. Ibu Insinyur Astuti Puji Rahayu. Terima kasih Ibu Uti. Sama-sama, terima kasih. Ya, pemirsa, Anda juga dapat bergabung dengan sosial network kami di Facebook Stetoskop atau di stetoskop@twitter.d. Ya, akhirnya saya Angel Dian Pratiwi dan segenap kru Dhamma TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan jangan lupa saksikan terus acara Stetoskop setiap hari Rabu. Sampai jumpa minggu depan.